Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman semua. Gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama saya Rani Apriani Wirdawan. Saya staf dari bagian pengembangan akademik Telkom University yang insya Allah akan menemani teman-teman dalam kegiatan kita pada sore hari ini. Jadi untuk kegiatan kita pada hari ini ialah sosialisasi KKN tematik Mandalika 2026. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada sore ini. Semoga melalui kegiatan ini, teman-teman bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas nih mengenai program KKN tematik Mandalika. Mungkin tanpa berlama-lama, pada kesempatan hari ini telah hadir narasumber kita yaitu Kak Isa Sugiharto yang akan berbagi nih informasi dan menjelaskan secara lengkap mengenai program KKN tematik Mandalika 2026. Mulai dari gambaran program, manfaat yang akan diperoleh mahasiswa, serta mekanisme pelaksanaannya. Oleh karena itu, mari kita simak baik-baik pemaparan yang akan disampaikan oleh Kak Isa. Kepada Kak Isa, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Rani atas waktunya. Halo, selamat sore semua teman-teman. Mungkin sebelum mulai nih ya, di sini boleh nambahin nih program studi apa teman-teman semua di sini biar kita tahu ya program studi apa aja nih yang udah hadir dan kira-kira berminat nih untuk ikut kegiatan KKN tematik Mandalika ini. Gitu. Oke. Oke. Oke, sambil menunggu, langsung aja ya. Jadi, mungkin teman-teman sudah melihat, bisa langsung rename aja ya namanya gitu. Oke, pertama-tama kami dari bagian pengembangan akademik, di sini ada saya Isa. Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa semua yang sudah hadir, baik dari Telkom University Kampus Bandung, Kampus Jakarta, Kampus Surabaya, dan juga Kampus Purwokerto ya. Oke, mungkin banyak dari kemarin yang bertanya-tanya ke Instagram BPA ataupun juga ke WA admin terkait dengan program KKN tematik Mandalika ini gitu ya, entah itu dari pendaftarannya seperti apa, benefitnya seperti apa, terus kemudian nanti di sana itu akan ngapain aja gitu ya. Nah, tolong disimak baik-baik untuk Zoom sosialisasi kali ini gitu ya. Harapannya supaya setelah teman-teman mengikuti sosialisasi ini, nanti teman-teman sudah ada dapat gambaran, jadi udah nggak perlu bertanya lagi atau mungkin udah nggak perlu hilang arah lagi nih, kayak gitu. Oke, mungkin izin untuk share screen ya, Mbak Rani. Sudah terlihat ya? Oke. Nah, oke, jadi ini KKN tematik Mandalika untuk semester ganjil tahun akademik di 2026 2027. Berarti yang mana nanti KKN tematik Mandalika ini akan dilaksanakan atau teman-teman akan bisa konversi mata kuliahnya di semester ganjil gitu. Karena kan sekarang itu semester genap. Nah, jadi ini untuk nanti di semester ganjil. Oke, latar belakangnya dulu ya. Mungkin ada yang baru tahu di sini kalau ternyata Telkom University ini punya loh KKN gitu ya. Atau mungkin udah pernah melihat atau mendengar gitu ya dari teman-temannya yang mungkin sudah pernah ikut atau misalkan melihat di Instagram BPA, di YouTube BPA gitu ya terkait dengan kegiatan KKN yang ada di Telkom University ini. Nah, jadi KKN ini dibentuk merupakan bentuk nyata ya kontribusi mahasiswa dalam pembangunan masyarakat. Jadi di setiap desa itu memiliki tantangan yang berbeda, mulai dari keterbatasan infrastruktur, minimnya digitalisasi, hingga pengembangan ekonomi lokal. Karena itu, maka diperlukanlah pemetaan masalah yang akurat dan program kerja yang sesuai kompetensi mahasiswa agar kegiatan KKN ini tepat sasaran, berkelanjutan, dan juga memberikan dampak nyata. Jadi KKN ini harapannya teman-teman tetap ada ya dampak nyatanya gitu sesuai dengan program studi teman-teman sendiri. Jangan sampai tujuan utamanya itu karena udah lihat, wih di Lombok gitu ya, terus tujuan utamanya udah
pengen liburan nih, pengen ke Lombok gratis. Nah, itu tuh jangan ya. Itu tuh adalah bonus, tapi tujuan utamanya tetap adalah teman-teman di sini memberikan dampak nyata kepada masyarakat-masyarakat di sana. Seperti itu. Oke, ini untuk rencana timelinenya mungkin teman-teman juga sudah em, melihat gitu ya di Instagram atau di poster. Jadi pendaftarannya itu dari 25 Mei kemarin hingga 4 Juni, yang dimana berarti sisa 2 hari lagi ya, karena sekarang udah tanggal 2. Nah, untuk pengumumannya itu di 8 Juni gitu ya. Jadi di range 4 setelah tanggal 4 nanti di tanggal 5, 6, 7 itu akan ada seleksi ya. Seleksinya berupa apakah gitu, berupa interview. Nah, nanti ditunggu aja pasti akan dichat gitu ya kalau misalkan lolos administrasi. Nanti pengumumannya itu di tanggal 8 Juni 2026. Pengumumannya di mana? Pengumumannya nanti akan di WhatsApp personal gitu ya untuk mahasiswa yang terpilih, dan juga nanti akan di-share untuk nama-namanya di Instagram BPA gitu. Kemudian setelah itu akan ada pelepasan ya. Pelepasan itu di tanggal 19 Juli 2026. Jadi pelepasan ini sekaligus keberangkatan. Nanti teman-teman di sini akan berangkat dari Bandung ya, dari kampus Bandung Telkom University. Tapi kalau misalkan nanti ada yang dari kampus Jakarta, berarti nanti ke Bandung dulu. Kalau misalkan ada yang dari Purwokerto atau Surabaya, biasanya nanti kita akan ada skema lain lah gitu. Untuk skemanya mungkin nanti akan dibahas jika sudah diterima, gitu ya. Kemudian untuk pelaksanaannya itu dimulai dari 21 Juli sampai 25 Agustus 2026. Jadi pelaksanaan itu hanya 1 bulan aja nih. Beda dengan KKN-KKN sebelumnya yang mungkin 1 semester atau misalkan 3 bulan gitu. Nah, pelaksanaannya di sini tuh 1 bulan. Jadi memang padat ya karena rentan waktunya itu cukup singkat. Jadi proker-proker itu pasti padat banget gitu. Nah, untuk penutupannya itu di tanggal 25 Agustus. Setelah penutupan itu bisa jadi di hari itu atau mungkin di tanggal 26 Agustus nanti kita akan kepulangan, yaitu kepulangan dari Lombok menuju Bandung, seperti itu. Oke, ini untuk rencana timeline. Jadi kan tadi kegiatannya itu selama 1 bulan. Ini adalah gambaran ya, gambaran teman-teman nanti ngapain aja sih di sana gitu ya. Terus kayak misalkan ditanya nanti kita kerjanya apa ya di sana dan lain-lain. Nah, mungkin kalian bisa cek. Ini maaf salah ya, ini harusnya minggu. Jadi minggu pertama itu persiapan dan pemetaan. Nah, di sini teman-teman itu berkoordinasi dengan mitra di sana. Kemudian teman-teman silakan observasi lapangan, identifikasi potensi dan permasalahan masyarakat di sana, serta teman-teman langsung bisa menyusun rencana program kerja gitu. Kemudian untuk yang minggu kedua, perancangan program. Nah, di perancangan program ini sudah mulai merancang untuk konsep pengembangan desa wisata, kemudian branding destinasi di sana, penguatan UMKM pariwisata, penyusunan media promosi, serta koordinasi pelaksanaan kegiatan. Karena kan kita pasti tahu ya, teman-teman juga pasti tahu Lombok itu identik dengan apa sih, dengan pariwisatanya gitu kan. Banyak pantai, terus ada sirkuit Mandalika, pokoknya lagi hype deh gitu kan. Nah, tapi bagaimana masyarakat-masyarakat di sana itu bisa mendapatkan potensi itu? Karena kan pasti yang dapat potensi itu hanya beberapa titik-titik aja nih gitu. Nah, bagaimana sih bisa masyarakat itu memaksimalkan potensi wisata yang ada, entah mungkin brandingnya atau seperti apa kayak gitu. Nah, kemudian di minggu ketiga itulah ada implementasi. Jadi di minggu ketiga ini teman-teman tadi sudah mulai melaksanakan program kerjanya, kemudian melakukan pendampingan masyarakat atau UMKM, kemudian juga kalau ada kegiatan edukasi, kemudian promosi digital, serta pelaksanaan program tematik sesuai kebutuhan di lokasi itu. Yang keempat, itu ada evaluasi dan pelaporan. Itu seperti ada monitoring dan evaluasi program gitu ya, biarpun kita jauh, tetap akan kita pantau di grup dan juga biasanya tiap minggu itu kita akan ada sesi Zoom online gitu. Kemudian ada penyusunan laporan akhir. Kenapa ada penyusunan laporan akhir? Karena itu menandakan bahwa kegiatan kalian itu sudah selesai dan itu juga yang nanti akan menjadi konversi mata kuliah kalian gitu. Nah, kemudian dokumentasi kegiatan, presentasi hasil program, dan penutupan kegiatan. Dari sini, kalau misalkan kalian berpikir, ih padat ya 1 bulan. Nah,
Ini informasi juga ya. Jadi program KKN tematik Mandalika ini bukan hanya dilaksanakan oleh Telkom University. Jadi di program KKN ini kita berkolaborasi namanya KKN Kolaboratif 3T yang tempatnya ada di Lombok. Itu kita berkolaborasi dengan Universitas Jember. Kalau misalkan teman-teman tahu Universitas Jember dan ada beberapa universitas lain di Jember ya, bukan hanya Universitas Negeri Jember aja gitu ya, cuman masih akan ada up lagi gitu. Jadi nanti teman-teman di sini akan banyak nih temennya. Jadi bukan hanya teman di Telkom University aja, tapi nanti ada teman-teman dari universitas lain di Jember juga kayak gitu. Nah, kalau misalkan pengelompokannya gimana? Itu pengelompokannya sudah pasti dicampur. Jadi bukan hanya ini mahasiswa Telkom, di situ mahasiswa universitas lain enggak. Tapi di satu kelompok itu bisa jadi kalian bisa sendiri jadi mahasiswa Telkom atau bisa berdua, bertiga. Nah, itu nanti akan diplotting. Plottingnya itu seperti apa? Itu nanti akan diplotting setelah penerimaan. Jadi nanti akan disesuaikan dengan desanya dan juga dengan program studinya gitu. Oke. Kemudian ini syarat dan benefit. Yang pertama syaratnya sudah pasti harus mahasiswa aktif ya, minimal semester 5 Telkom University. Mahasiswa aktif ini kayak gimana? Jadi sampai bulan Agustus atau sampai semester ganjil ya, semester ganjil depan, teman-teman itu masih berstatus mahasiswa aktif. Bukan sebagai mahasiswa yang akan yudisium di bulan Juni atau misalkan akan yudisium di bulan Agustus gitu, enggak. Karena nanti KKN ini harus ya, jadi harus wajib dikonversi di semester ganjil gitu. Jadi jangan sampai teman-teman, aku mau yudisium nih bulan Agustus, mau yudisium nih bulan Oktober. Nah, berarti kan nggak bisa dikonversi kan gitu kan, karena kan tinggal nunggu sidang akhir doang. Nah, itu belum bisa tuh karena statusnya harus mahasiswa aktif gitu. Nah, ini juga untuk D3 berarti minimal semester 3 ya, maaf belum tertulis. Kemudian kalau misalkan ada ekstensi juga berarti mulai dari semester 3. Tapi em, tapi nanti tetap harus koordinasi dengan dosen, wali, dan kaprodi. Itu terkhusus catatannya untuk yang ekstensi ya. Jadi tetap harus koordinasi dengan dosen, wali, dan kaprodi diperbolehkan atau tidak. Semester 3 atau semester 5 itu tuh maksudnya eh, semester 3 atau semester 5 itu maksudnya nanti di semester ganjil itu teman-teman menjadi mahasiswa semester 3 atau semester 5. Tapi mahasiswa semester 5 itu untuk mahasiswa yang S1, kemudian untuk yang semester 3 tadi untuk mahasiswa D3, D4, dan juga ekstensi gitu. Nah, kemudian ini kemudian bersedia ditempatkan di Lombok, Nusa Tenggara Barat selama 1 bulan. Kenapa harus bersedia gitu ya? Karena pelaksanaannya tadi itu adalah fisik onsite gitu. Jadi tetap teman-teman harus datang ke sana gitu kan. Nah, kemudian harus dapat izin nih dari orang tua. Jangan sampai teman-teman nggak dapat izin dari orang tua karena semua yang kita lakukan itu kan harus dapat izin ya. Nah, dapat izin dari orang tua, dapat izin dari dosen wali dan juga dapat izin dari kaprodi. Kayak gitu. Kemudian yang keempat tadi mendapatkan izin dari Kaprodi itu berarti mendapatkan rekomendasi dari Kaprodi. Kayak gitu. Benefitnya apa? Banyak banget dari kemarin mungkin yang bertanya, eh, akomodasinya gimana, nanti transportasinya tuh gimana dan lain-lain. Nah, di sini untuk bantuan akomodasi ini sudah meliputi transportasi dan tempat tinggal. Transportasi ini teman-teman tenang aja, nanti akan di dibiayai lah ya istilahnya oleh Telkom University atau dari BPA, posisinya dari Bandung. Jadi nanti apa namanya pelaksanaan keberangkatannya dari Bandung menuju Lombok itu nanti akan dibiayai oleh BPA gitu ya. Kemudian untuk tempat tinggal di sana itu kita sudah ada koordinasi dengan pihak desa dan juga Bapeda dan pemerintah di sana. Jadi nanti untuk tempat tinggal juga sudah disediakan teman-teman di sana. Kemudian dapat konversi hingga 5 SKS karena pelaksanaannya hanya 1 bulan. Jadi konversinya hanya maksimal 5 SKS. Kalau misalkan ditanya bisa dikonversi ke mata kuliah apa aja, Kak? Nah, itu
diserahkan kembali ke dosen wali dan kaprodi. Jadi saat meminta surat rekomendasi kaprodi, itu teman-teman harus kalian konsultasi. Nanti ini bisa dikonversi nggak? Kemudian dikonversinya ke mata kuliah apa? Jadi BPA tidak tahu menau terkait dengan teman-teman nanti akan dikonversi apa gitu ya. Jadi pertanyaan itu ditujukan untuk dosen wali dan kaprodi teman-teman gitu. Karena yang lebih paham, yang lebih mengetahui terkait dengan prodi masing-masing itu adalah dosen wali dan kaprodi. Kemudian yang ketiga dapat menjadi topik penelitian untuk tugas akhir. Misalkan di sini ada mahasiswa semester 5 atau misalkan mahasiswa semester 7. Bisa jadi nanti oh dapat ide ya di sana itu kira-kira apa sih yang dibutuhkan kayak gitu. Nah, jadi udah balik ke Bandung itu udah punya ide nih buat topik penelitiannya kayak gitu. Kemudian yang keempat uang saku. Alhamdulillah ya nanti teman-teman di sana dapat uang saku selama 1 bulan. Uang saku ini nantinya juga untuk uang program gitu ya. Besarannya berapa? Nominalnya nanti 1 juta rupiah gitu ya. Tapi itu untuk uang saku dan uang program. Uang program yang dimaksud kayak gimana Kak? Nah, jadi nanti kan di sana kalian akan bersama-sama bersama mahasiswa dari universitas lain yang tadi sudah dijelaskan. Biasanya kalian akan membangun program gitu ya, proker. Nah, nanti kalian tuh biasanya akan urunan tuh di sana. Kayak misalkan mau bikin website itu butuh dananya berapa. Nah, nanti urunan dari uang saku itu gitu. Insya Allah cukup karena kami sudah melaksanakan juga di di tahun sebelumnya dan itu nominalnya sama. Jadi nominal di universitas sana dan di Universitas Telkom itu nominalnya sama. Jadi tidak ada iri dengki gitu ya, insya Allah. Nah, ini tadi yang seperti sudah diinformasikan, di tahun lalu kita sudah melaksanakan kan KKN tematik Mandalika juga. Ini mungkin gambarannya ya, jadi nanti sebelum berangkat, teman-teman akan ada pembekalan dulu oleh BPA. Kemudian di sini nanti, ini keberangkatan, waktu itu kita berangkat jam 4 subuh gitu ya, dari Telkom University Bandung, karena semuanya dari TELU Bandung. Kemudian kita sampai di Pelabuhan Lombok itu di kapan lusanya kalau nggak salah itu pagi gitu ya. Nah, ini berangkatnya pakai apa? Teman-teman berangkatnya kita pakai kapal gitu. Jadi nanti dari Bandung ke Surabaya gitu ya. Kita nggak naik kereta api, tapi kita naik bis dari Telju gitu. Nanti di Pelabuhan Surabaya teman-teman akan bergabung dengan universitas-universitas lain gitu ya. Nah, nanti kita akan memakai kapal sampai ke Lombok. Jadi dari Pelabuhan Surabaya menuju Pelabuhan Lombok kita akan diam menikmati ombak di laut gitu ya selama 22 jam gitu. Wah, banyak. Wah, lama banget Kak 22 jam. Tenang aja itu nggak kerasa kok karena nanti di sana kayak ada kasur gitu. Jadi lebih kayak ya lumayan lah, oke lah gitu nggak duduk di kursi gitu ya. Insya Allah nggak pegel sih gitu. Kemudian ini mahasiswa kemarin yang mengikuti KKN di Lombok, mungkin ada yang kenal gitu ya. Ada 10 orang, tapi ini di foto satunya udah ada kegiatan. Kemudian ini, nah setelah pelaksanaan tadi, sebelum pulang kan ada penutupan. Penutupan itu nanti berupa kayak expo gitu. Jadi nanti ini kami ada di gedung Bupati atau gedung DPRD, kalau nggak salah ya, lupa juga. Em, Nanti di sini kalian akan mempresentasikan hasil gitu ya, atau misalkan ada produk nanti dibawa, itu akan dipresentasikan ke pimpinan-pimpinan daerah di sana dan juga para warga yang merasakan benefit dari kalian seperti itu. Kemudian terakhir ini kepulangannya, alhamdulillah kepulangannya naik pesawat gitu ya ke Bandara Jakarta, nanti dari Jakarta ke Bandung menggunakan sudah dijemput oleh Bistelio gitu. Nah, ini ada yang baru pertama kali naik pesawat, kayak gitu. Mungkin jadi experience baru lah untuk semuanya gitu ya. Nah, ini untuk pendaftarannya, mungkin teman-teman ada yang belum buka atau mungkin ada yang sudah buka link pendaftarannya. Nanti jangan lupa dicek gitu. Kemudian kalau misalkan belum jelas gitu ya dari tadi yang sudah diinfokan, nah coba deh kalian nonton gitu ya. Ini ada podcast Academics gitu ya di episode ketiga. Ini em, ada testimonial dari 2 mahasiswa yang sudah mengikuti KKN kolaboratif Mandalika di tahun lalu gitu. Jadi nanti kalian ada gambaran kira-kira kalian nanti ngapain aja di sana seperti itu. Oke, kemudian
Lanjut ya, kita coba mungkin ada yang belum buka formulirnya gitu. Nah, nanti formulirnya seperti ini. Teman-teman nanti bisa buka link RPS di sini ya. Link RPS ini nanti tolong diinformasikan ke dosen wali dan juga Kaprodi saat meminta surat rekomendasi. Karena nanti ini menjadi dasar teman-teman akan dikonversi ke mata kuliah apa dan berapa SKS. Kalau kita memberikan bobotnya itu 5 SKS karena pelaksanaan itu 1 bulan ya, 225 jam kerja. Di sini sudah ada lain-lainnya. Nanti silahkan teman-teman informasikan ini saat meminta surat rekomendasi gitu. Oke, kemudian silahkan diisi seperti biasa program studinya juga. Ini semester saat ini gitu ya. Di semester sekarang berapa? Semester 4 berarti kan ada yang semester 6, semester 8 atau kalau ekstensi mungkin semester 2 atau mungkin D3 juga mungkin ada yang semester 2. Nomor HP, IPK, di sini sudah ada template surat ya. Template surat. Ini harus pakai SSO ya, teman-teman ya. Nanti pakai SSO. Nah, ini tinggal diisi, tanda tangannya boleh digital gitu ya. Kalau misalkan rumahnya teman-teman jauh, ini tinggal diisi aja. Pokoknya ada kayak gini di sini. Mengikuti nama program apa KKN tematik Mandalika. Terus sejak awal sampai akhir program selesai. Kalau di sini kan 6 bulan, nanti diganti aja jadi 1 bulan. Pokoknya disesuaikan dengan RPS yang ada gitu ya. Ini tanda tangannya boleh digital. Kemudian ini surat rekomendasi Kaprodi, fakta integritas juga sama. Kalau misalkan ada penyebutan nama program, itu ditulis aja nama programnya gitu ya. Transkrip nilai harus kalau misalkan belum keluar kan yang di semester genap ya, nggak apa-apa sampai semester ganjil kemarin aja di semester 3 atau semester 5 diupload aja nggak apa-apa, it's okay. Nah, ini untuk YouTube yang tadi diinformasikan, nanti bisa teman-teman cek ya di linknya di sini gitu kan. Nah, ada di yang episode ketiga. Nanti bisa coba didengar-dengarkan gitu biar ada gambaran ngapain aja sih kemarin mahasiswanya karena nggak akan beda jauh, cuman mungkin akan ada penyesuaian di program kerjanya aja seperti itu. Oke, mungkin itu dulu presentasi presentasi dari saya gitu ya. Silahkan Mbak Rani. Baik, terima kasih Kak Isa atas presentasinya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang baru join atau dari teman-teman ada yang masih belum memahami ya terkait sesuatu dan membutuhkan penjelasan lebih detail. Maka silakan untuk raise hand aja langsung ya. Oke. Sini ada teman kita yaitu Awang dari administrasi bisnis. Mangga boleh ditanya. Saya ingin bertanya, apakah terdengar udah jelas? Kurang besar nih suaranya Awang kayaknya Oh, ya. kurang besar. Kayaknya Mm-mm. boleh lewat lewat chat aja nggak, Kak? Boleh, 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 Oke. boleh. Boleh, boleh. Nanti kalau yang mau lewat chat silakan. Baik banget nih yang mau tanya ya. Nanti kalau misalkan yang mau lewat chat silakan nanti diinformasikan nama, terus program studi semester berapa, nanti langsung pertanyaannya. Oke? Mungkin lanjut aja langsung ya, Iya. Mbak Rani. Eh, Ini langsung pertanyaan dari Awan aja kali ya. Saya ingin bertanya Kak terkait potensi mata kuliah. Apakah itu wajib mengambil atau boleh tidak mengambil konversi? Mangga, Kaisa. Oke, makasih. Nggak apa-apa Mbak Rani. Mungkin nanti langsung aja mungkin ya dari saya. Oh ya, Baik untuk Awang, untuk mata kuliah itu wajib mengambil konversi. Ya, jadi kegiatan ini, semua kegiatan terkait dengan kampus berdampak itu wajib untuk dikonversi. Jadi kalau misalkan mau ngambil tapi tidak dikonversi, mohon maaf nih kita nggak bisa karena itu harus ada surat rekomendasi tadi. Karena di surat rekomendasi itu nanti di halaman terakhir ada mata kuliah apa yang dikonversi gitu. Kenapa harus dikonversi? Karena ini programnya masuk ke program kampus berdampak gitu ya, yang mana nanti semua program ini akan dilaporkan ke PDDikti gitu. Jadi nanti teman-teman akan terdaftar nih sebagai mahasiswa yang ikut gitu ya. Jadi harus dikonversi kayak gitu. Paling kayak gitu ya Awang ya. Semoga sudah jelas. Oke, kita lanjut ke Hilman. Hilman Taki.
Boleh, silakan. Oke, sebelumnya suaranya terdengar jelas? Jelas-jelas. Oke, izin perkenalkan, aku Hilman dari jurusan Ilmu Komunikasi. Izin tanya, kalau semester 5 lalu kan aku udah magang dan udah di convert 20 SKS untuk kegiatan magang berdampaknya. Untuk semester 7 berarti karena ini convertnya untuk semester 7 eh, akan ada yang bisa dikonversi lagi Maksudnya MSKS-nya. dikonversi lagi tuh mau 20 SKS gitu ya? Bukan 5 SKS-nya itu kira-kira bisa Oh, dikonvert lagi. oke oke oke. Ya, gitu. Kemarin ikut magang apa? Eksternal atau internal? Internal magang berdampak sih Di mana? di Catis. Oh, di Catis. Oke oke. Jadi mungkin ini juga untuk semua. Jadi kalau misalkan ada yang sudah pernah mengambil program magang sebelumnya, entah itu mau magang internal atau magang berdampak, boleh untuk mengambil kegiatan magang. Ini masuknya juga kampus berdampak kan ya. Jadi masih bisa untuk mengambil program KKN Mandalika yang di semester depan. Karena nanti ada kuotanya nih. Jadi kalau misalnya belum tahu, kalian itu punya 3 nyawa istilahnya, 3 nyawa untuk mengikuti program kampus berdampak. Jadi bisa 2 internal, 1 eksternal, atau 2 eksternal, 1 internal. Jadi misalkan kemarin nih Hilman udah ngambil magang internal. Nah, yang sekarang Hilman ikut KKN, itu kan programnya internal juga. Nah, jadi nanti misalkan mau ikut lagi, nggak bisa ngambil yang internal, tapi harus ngambil yang eksternal. Begitu juga misalkan teman-teman kemarin ada yang udah ngambil eksternal 2 kali, mau ngambil yang KKN ini boleh nggak boleh, karena yang teman-teman belum ngikuti yang program internal. Kayak gitu. Gitu sih Hilman, Oke, baik, Kak. Terima kasih. sama-sama. Oke, selanjutnya Apri Putra. Izin Bu mau bertanya, ini teh kan perlu materai ya? Boleh menggunakan e-materai atau harus materai tempel? Boleh, boleh pakai materai digital, boleh. Oke, itu aja sih Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya Devan, Baik Bu, apakah suara terdengar jelas? jelas. Mau tanya yang di tahun ini kira-kira yang diterima ada berapa orang? Apakah sama 10 orang? Dan kira-kira kriteria dari BPA itu yang seperti apa sih? Terima kasih. Oke, terima kasih Evan. Untuk kuota kita tetap sama di tahun ini kita ada kuota kita hanya 10 orang gitu ya. 10 orang itu untuk semua Telkom University National Campus. Jadi campur kalau misalkan ada yang dari cabang berarti itu udah termasuk. Jadi bukan 10 orang untuk kampus Bandung atau 10 orang untuk kampus Surabaya, Purwokerto, Jakarta gitu nggak. Jadi 10 orang untuk all ya untuk Telkom University National Campus. Kemudian kalau misalkan ditanya kriterianya apa, tentunya kita mau teman-teman di sini sudah ada gambaran nih, gitu ya. Kira-kira program kerja apa nih yang teman-teman mau laksanakan di sana, gitu. Kenapa? Karena tujuannya udah pasti. Kita membiayai teman-teman nih ya di sana itu untuk mengabdi kepada masyarakat, bukan untuk holiday, gitu ya. Jadi jangan sampai nanti teman-teman kita berangkatkan ke sana, tapi ternyata teman-teman tidak membawa dampak di sana, gitu. Karena di sana kan banyak mahasiswa-mahasiswa lain ya, dan itu juga terpilih gitu. Kemudian yang pastinya juga teman-teman sudah bisa hidup mandiri. Kenapa dibilang bisa hidup mandiri? Karena di sana teman-teman tuh jauh dari orang tua, apalagi kalau misalkan yang bukan orang Lombok atau misalkan bukan di sekitar sana ya, gitu. Jangan sampai nanti teman-teman yang gimana ya, kalau misalkan mau belajar untuk hidup mandiri nggak apa-apa, it's okay, asalkan emang mau belajar gitu ya. Takutnya nanti teman-teman belum siap nih menghadapi medan di sana. Kenapa dibilang gitu? Mungkin yang udah terbiasa tinggal di kota, nanti tiba-tiba di Lombok tinggalnya di desa gitu ya. Bingung mau cari Indomaret gitu ya. Atau aduh nggak ada AC, di sana panas gitu. Atau misalkan, aduh toiletnya jongkok, nggak ada toilet duduk. Nah itu tuh perlu teman-teman pikirkan juga sih gitu. Kalau misalkan dibilang kriteria, mungkin itu salah dua kriterianya. Untuk lain-lainnya itu nanti dari interview teman-teman sih kayak gimana. Gitu paling Devan. Aman Devan atau ada yang mau Izin Kak, ditanyain? berarti setelah berkas itu nanti masih ada tahapan seleksi lagi Kak?
Betul, nanti setelah mengisi formulir kan sampai tanggal 4 ya pendaftarannya. Nanti di tanggal 5, 6 itu akan ada sesi interview, akan tetap ada seleksinya nanti. Gitu. Baik, Kak. Oke. Berarti diumumkannya di WA, Kak, untuk yang wawancara. Iya, iya betul, nanti akan di WA personal. Baik, terima kasih, Kak. Sama-sama. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Mungkin sambil kalau misalkan ada yang mau tanya di kolom chat atau mau raise hand juga nggak boleh ya. Ini mungkin dari Rifin. Kebetulan saya D4 Multimedia. Untuk semester 7 saya sudah masuk program magang. Apakah bisa saya konversi untuk magang? Nah, Rifin, ada Rifin di sini. Pertanyaannya adalah, biasanya kalau di FIT itu magangnya 2 semester nggak sih? Atau 1 semester? Iya nggak? Atau ada kerja praktek kayak S1 gitu? Mungkin kalau ada Rifin boleh kita ngobrol. Masih ada nggak nih Rifin? Rifin. Sambil kita nunggu Rifin, kita ke siapa tadi? Apri, boleh silahkan. Oh, oke. Ya udah Rifin lagi. Gimana Apri, mau ngomong nggak? Ripin dulu, Bu. Oh, oke, boleh. Jadi, Rifin, nah ini kan untuk di 1 semester dan 2 semester. Nah, sayangnya program ini tuh cuma 5 SKS nih maksimal untuk dikonversi. Coba silakan koordinasikan ke dosen wali atau misalkan LKM fakultas ya di LKM FIT. Bisa nggak kalau misalkan program ini dimasukin gitu ke konversi atau misalkan nanti mungkin bisa jadi misalkan ngambil ini 5 SKS, nanti ngambil magang lain berarti sisa SKS-nya itu bisa jadi kayak gitu, tapi coba dikonfirmasi lagi ke prodinya gitu. Karena kalau misalkan untuk magang, beda kan ya, magangnya 1 semester, sedangkan ini hanya 1 bulan, 1 bulan itu cuma 5 SKS. Gitu paling Rifin ya, nanti dikoordinasikan aja ke dosen wali sama prodinya. Sama ke LKM FIT juga bisa. Oke? Oke, Apri silakan. Izin bertanya, Bu. Berarti untuk kayak pengkonversian itu bisa aja di bawah dari 5 SKS ya, Bu, tergantung prodinya. Betul, 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 Apri. Kenapa? Karena kita memberikan maksimal 5 SKS. Ada juga prodi yang belum tentu ngasihnya 5 SKS. Bisa ada yang cuma 3 SKS, ada yang 2 SKS. Karena disesuaikan lagi dengan capaian gitu ya, dengan CLO di mata kuliah atau di prodi tersebut gitu. Dari kegiatan ini masuk ke CLO yang mana ya, dan bisa masuk ke mata kuliah apa ya. Bisa jadi dikonversi 2 mata kuliah, bisa jadi hanya dikonversi 1 mata kuliah. Kayak gitu, Apri. Oke, oke. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Oke, lanjut Maulani Putri. Hadir Ibu, apakah Iya, suara saya terdengar? silakan. Saya mau nanya Bu, nanti kalau misalnya kegiatan ini udah selesai, nanti kita dapat sertifikat nggak ya buat diinput di TAK? Terima kasih. Oke, sama-sama. Untuk sertifikat itu dapat, tapi untuk dimasukkan ke TAK itu belum bisa. Karena apa? Karena untuk semua kegiatan program kampus berdampak, pilihannya ada 2. Kalian mau dikonversi atau mau dimasukin ke TAK. Gitu. Jadi nggak bisa ngambil dimasukin ke konversi SKS sama dimasukin ke TAK. Jadi hanya bisa dikonversi atau dimasukin ke TAK, itu pilihannya. Nah, kalau yang kita berikan yang sekarang itu di konversi SKS gitu Maulani. Jadi tetap akan dapat sertifikat sebagai bukti bahwa kalian pernah melaksanakan, tapi itu tidak dijadikan TAK gitu karena udah dikonversi gitu. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Oke, selanjutnya Kelapa ya. Untuk keberangkatan dari Telkom itu tanggal berapa? Oke, kita buka PPT lagi sebentar. Mungkin ada yang terlewat tadi ya teman-teman. Boleh di capture mungkin juga ya, biar nggak lupa. Atau misalkan ini juga sebenarnya udah ada sih di Instagram BPA. Nih, jadi untuk pelepasan dan keberangkatan itu di tanggal 19 Juli 2026. Waktunya kapan, lokasinya di mana, itu bagaimana mekanismenya nanti akan diinformasikan lagi sebelum tanggal 19. Jadi biasanya sebelum pelepasan ya, sebelum pemberangkatan itu nanti kita akan ada pembekalan dulu. Nah, nanti di pembekalan itulah nanti akan kami informasikan teman-teman itu harus membawa apa, harus ngapain, terus nanti kita titik kumpulnya di mana, dan lain-lainnya itu seperti apa. Em, Kayak gitu sih paling.
siapa tadi yang nanya ya? Kelata gitu. Terus oh ya juga mungkin kemarin ada beberapa yang bertanya, apakah full dibiayai oleh Telkom University gitu kan? Pertanyaan rata-rata ya. Untuk pembiayaan, kalau mau dibilang full, sebenarnya kita membiayai teman-teman untuk transportasi dari Bandung ke Lombok, begitupun juga pulangnya dari Lombok ke Bandung itu kita full bayar transportasinya. Mungkin kalau misalkan ada di luar dari itu gitu ya, misalkan kayak gimana? Misalkan teman-teman mau beli bantal atau misalkan teman-teman mau beli makanan gitu ya. Nah, itu tidak kami tidak kami apa sih tidak kami tunjang lah gitu ya, karena yang kami tunjang itu hanya transportasi keberangkatan kayak untuk tiket pesawat atau mungkin tiket kapal untuk bus dan lain-lain, dan itu juga semuanya kami yang urus gitu, jadi bukan nanti kalian yang pesan tiket atau misalkan seperti apa, nah itu enggak, jadi teman-teman tenang aja, nanti dari BPA yang akan mengurus untuk prosedur keberangkatannya. Cuman misalkan nih, kalau misalkan di Bandung ya, kita berangkat dari Bandung, tapi kamu mahasiswa Universitas Bandung lagi pulang, Kak, aku lagi di Jakarta pulang, gitu kan. Nah, silahkan kalian balik dari Jakarta ke Bandung, tapi itu pakai uang mandiri. Jadi bukan dari BPA yang menunjang untuk uang kalian pergi ke Bandungnya gitu. Misalkan ada yang rumahnya di Cirebon gitu ya, Kak lagi di Cirebon gimana gitu ya, ya silakan, itu kan udah tanggung jawab kalian ya, kita menanggung untuk yang dari Bandung. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi pulang kampung gitu ya untuk ke Bandung, nah itu personal dari teman-teman masing-masing, bukan bukan dari BPA yang biayai seperti itu. Terus kalau misalkan ada yang dari kampus cabang, kalau kampus cabang Jakarta juga nanti kalau ke Bandungnya paling biaya sendiri gitu ya. Tapi kalau misalkan yang dari Surabaya nanti bisa ketemu di pelabuhan gitu ya. Purwokerto juga sama. Nanti skemanya mungkin agak sedikit berbeda kayak gitu. Kalau untuk yang di kampus Surabaya dan Purwokerto itu nanti akan ada informasi lanjut lah setelah diterima. Kayak gitu paling tambahan dikit. Oke, lanjut ada Firza untuk transkrip nilai karena belum keluar. Input aja sampai semester 3, Firza, nggak apa-apa kok. Jadi nanti bisa cek Igrasias gitu kan, bisa download transkrip nilainya teman-teman. Cuman sampai semester 3 biasanya nggak apa-apa, sampai semester 3 aja diupload. Atau misalkan yang semester depan semester 5 berarti semester 3. Nah, berarti kalau misalkan ada semester 7, pokoknya yang terakhir semester ganjil kemarin aja deh. Gitu Firza, nggak apa-apa kok. Emang belum keluar mau gimana gitu kan, nggak apa-apa, masukin aja. Kayak gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, boleh Agas Saya 4801 dari mana nih? perkenalkan, nama saya Agustia dari Prodi Manajemen Pemasaran FIT. Oke. Boleh Agas, Itu silakan. sebelumnya mohon maaf karena belum bisa konten, Kak. Saya ingin bertanya karena ini pengalaman pertama saya mengikuti KKN. Saya ingin tahu itu workflow-nya atau kulturnya itu seperti kerja nggak ya, Kak? Kayak misalnya Gimana jam Agas? Maaf, kerjanya. agak ini. Oh, jam kerjanya. Betul ya, seperti Oke. kerja atau mungkin ini kayak lebih ke kepanitiaan ya, kayak. Jadi misalnya hari Minggu kita agak ada libur atau mungkin setiap ada perlu bantuan kita harus bantu. Mungkin bisa dijelaskan karena saya baru pertama kali seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Agas. Oke, mungkin ini gambaran juga ya. Mungkin nanti Agas juga bisa nonton nih di YouTube ya BPA ya. Nanti bisa cek. Nah, jadi mau dibilang jam kerja seperti magang atau seperti kepanitiaan, mungkin bisa jadi keduanya ya. Kenapa? Karena kan kita mengikuti program kerja. Mungkin kalau misalkan di sini ada teman-teman pernah menjadi himpunan gitu ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi kan kita menyesuaikan dengan program kerja yang kita buat. Yang mana di 1 bulan itu harus sudah selesai. Jadi di akhir itu harus sudah dipresentasikan hasilnya. Jadi bisa bisa aja Sabtu Minggu itu ada apa namanya, ada kegiatan. Nah, itu timelinenya kalian yang bikin sendiri. Kalian yang bikin dengan kelompok kalian gitu. Nanti biasanya kalian akan bikin semacam apa ya, presentasi awal gitu. Sama lah kayak kalian mau bikin apa nih program kerjanya, nanti akan dipresentasikan kayak gitu. Kayak gitu sih paling. Agas gimana? Cukup jelas nggak? Oh iya, baik, cukup jelas, Kak. Terima kasih.
Sama-sama. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Atau udah cukup jelas nih? Atau ada yang masih mau bertanya? Mungkin. Jadi pastiin karena ini kan cukup jauh ya. Jadi teman-teman tolong izin orang tuanya jangan dipalsuin nih, gitu ya. Ya boleh Apri mau bertanya? Bu, itu tadi izin bertanya. Tadi kan ada uang saku. Berarti uang sakunya itu 1 juta per bulan itu emang buat keseluruhan di sana ya, Bu? Buat satu kelompok itu atau gimana sistemnya? Saya agak Per bingung sih orang, tadi. per orang Apri. Jadi 1 juta Hmm. itu kan per orang. Nanti teman-teman dapat 1 juta nih per orang. Dari universitas luar itu juga. Ini juga di universitas luar itu, yang di Universitas Jember itu juga sama 1 juta per bulan. Itu untuk apa? Untuk uang saku dan uang program. Jadi bukan satu kelompok itu 1 juta enggak. Nah, satu kelompok itu bisa aja terdiri dari kalau kemarin itu sekitar sebentar. Nah, nanti sekitar 15 orang. Bisa jadi satu kelompok itu 15 orang. Nah, satu kelompok itu nanti dari satu kelompok itu kalian itu biasanya akan kayak apa ya? Kayak iuran gitu loh. Jadi misalkan akan habis berapa nih? Misalkan habisnya 10 juta ya untuk satu kelompok. Ya berarti iuran per orang itu berapa? Nah, ambillah dari uang yang kita kasih uang saku itu. Sisanya itu buat kehidupan kalian. Tapi kayak kayak misalkan mau makan, mau beli pulsa, nah bisa pakai itu. Karena kan pasti em, mungkin nggak cukup. Kalau misalkan ada yang merasa nggak cukup, ya nanti diatur-atur aja. Itu bagaimana manage keuangannya. Karena ada yang merasa cukup, ada yang merasa nggak cukup. Kayak gitu. Yang pasti kita udah informasikan dari kami itu memberikan uang saku itu 1 juta per bulan. Kayak gitu. Gitu paling Apri, cukup jelas? Oke Bu, cukup jelas. Tadi sih belum ada gambaran, saya juga bingung gitu. Makanya apa jangan-jangan satu kelompok? Makanya bingung buat kayak bikin web. Tadi kan ada contoh gitu, macam-macam dan lain-lain. Oke, makasih Bu. Oke, Devan boleh. Mohon maaf, mau konfirmasi. Tadi saya kan udah ngisi yang formnya. Pas semester saat ini tuh sebelumnya kan belum ada ya. Nah, pas aku submit, jadi belum kepilih si semester saat ini. Nah, itu saya perlu input ulang formnya atau bagaimana ya? Nggak usah, nggak apa-apa. Usahain inputnya satu kali aja. Tapi kalau yang berkas-berkas lain udah aman kan? Sudah terinput semua sih saya lihat, Bu. Cuman di bagian semester saat ini karena sebelumnya itu nggak ada, jadi pas saya input belum ke checklist. Nggak Tapi apa-apa. sudah bisa ke submit. Oke, nggak apa-apa aman. Nanti dibantu. Oh, baik, Kita terima juga kasih, ada Bu. pengecekan administrasi. Nanti dicek dari berkas transkrip kan biasanya ada ya. Oke, makasih Devan. Oh iya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau sudah tidak ada yang bertanya, mau diakhiri nih. Ada yang bertanya nggak? Nanti kalau udah selesai baru nanya. Tapi atau ada yang malu nggak apa-apa sih kalau misalkan teman-teman masih ada yang galau, ada yang bimbang. Intinya gini, intinya teman-teman itu sudah siap. Kenapa? Teman-teman harus sudah siap mental. Takutnya tidak sesuai ekspektasi kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan utama adalah kita mengabdi kepada masyarakat, gitu ya. Kita punya dampak nyata dari program studi teman-teman semua. Jadi yang pertama itu jangan ingin ikut karena wih kelompok mau liburan. Nah, jangan itu tuh bonus. Nanti pasti akan ada kok, nggak mungkin ya tergantung proker ya. Tapi rata-rata teman-teman yang kemarin itu mereka ada waktu untuk nanti mereka explore Lombok itu ada kok mereka waktu dan biasanya pas kita mau ngejemput kita akan pergi nih seharian rame-rame dari semua kelompok dan dosen-dosen pembimbing gitu ya. Itu nanti kita juga ada agenda satu hari kita akan keliling-keliling Lombok kayak gitu. Dan juga mungkin tambahan kalau misalkan dijadikan berapa kelompok itu nanti dicek nanti akan ada di minggu ini tapi setelah penerimaan sih karena nanti pembagiannya itu setelah mahasiswa diterima. Nah, itu ada beberapa desa, jadi bukan hanya satu desa, bukan hanya satu titik kayak gitu ya. Nanti pembagiannya juga akan dikonfirmasi seperti itu. Boleh Hilman mau bertanya?
Ya, izin bertanya lagi. Boleh. Kalau untuk wawancaranya itu apakah ada kayak eh, kriteria job description yang mau kita pilih kah atau gimana? Soalnya kan kalau misalnya dilihat dari informasinya secara umum general aja ya, nggak ada informasi kayak detail divisi apa aja yang diperluin gitu-gitu. Jadi untuk persiapan wawancaranya juga agaknya masih belum ada gambaran gitu. Apa aja Oke. yang perlu dilakukan? Oke, untuk emang nggak ada job di deskripsi sih. Kenapa? Karena kan ini kita bukan kepanitiaan. Jadi job divisi kalian bukan kalian nanti sebagai marketing atau misalkan nanti sebagai admin atau yang sebagai apa enggak. Jadi nanti di sana semuanya berkontribusi. Cuma mungkin kalau misalkan ada yang jadi ketua lah atau ada apa, nah nanti itu diatur di sana. Yang diwawancara itu sebenarnya lebih ke siapan kalian sih. Kalian siap nggak? Kalian udah ada gambaran nggak? Gambaran itu gambaran apa kamu, misalkan contohnya ya Hilman ya. Hilman nanti kalau misalkan ke Lombok itu mau bikin proker apa? Bukan sebagai ketua, bukan sebagai admin, bukan sebagai sekretaris, bukan sebagai marketing, bukan sebagai lainnya, tapi sebagai kamu personal ya, kamu nanti ke Lombok ikut KKN ini bisa memberikan kontribusi apa? Kamu punya proker apa nanti di sana yang mau kamu kembangkan? Kamu punya ide apa nanti di sana gitu. Jadi lebih ke personal sih Hilman, bukan kayak kita mau jadi wawancara himpunan atau kepanitiaan bukan gitu. Jadi sebenarnya lebih menjadi diri sendiri aja gitu. Jangan terpaku dengan entah itu ChatGPT atau apa gitu ya kan kita juga tahu ya kalau misalkan kalian apa namanya ada yang menyontek itu tuh kita tahu jadi tetap jadi diri sendiri kalian aja nanti kayak gimana paling gitu sih Helman kebayang nggak maksud. Cukup kebayang Kak? Terima kasih, ada lagi yang mau bertanya? Saya mau bertanya lagi, boleh, Bu? Boleh Agas. Mungkin saya ingin nanya faktor keamanannya, Bu, ya. Mm-mm. Karena dari Telkom itu menyediakan asuransi keamanan atau keselamatan nggak ya, kira-kira? Atau mungkin kalau misalnya sakit, itu bagaimana ya sistemnya? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Agas. Kan kalian itu kalau nggak salah punya Telkomedika ya. Telkomedika, nah biasanya itu kalau yang kemarin atau misalkan punya BPJS, biasanya itu bisa yang ke sana gitu ya, pakai pakai dari asuransi itu ke puskesmas atau lain-lain. Karena kita tidak 24 jam bersama gitu ya. Dari kami BPA itu hanya akan nanti mengantar dan nanti akan mengantar sampai sana terus kami pulang nanti pas pelepasan penutupan itu kami jemput gitu. Untuk keamanan insya Allah aman. Kenapa? Karena di sana itu kalian ada yang ngawasinya itu siapa? Perangkat desa dan Bapeda. Jadi kita tuh sudah berkoordinasi dengan Bapeda Lombok gitu ya. Nah, dari Bapeda Lombok itu yang biasanya kalau yang tahun lalu ya, itu mereka itu akan selalu ngecek di sana apa namanya untuk mahasiswa-mahasiswanya. Sebentar ya. Oke, lanjut ya. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, terima kasih, Bu. Semoga saya Ya, bisa berkontribusi. sama-sama. Oke, untuk wawancaranya itu online, teman-teman. Jadi nanti akan dikasih, aduh, sebentar ya, sebentar, maaf, sebentar. Oke, maaf ya, potong ya. Karena untuk wawancara itu nanti online, jadi nanti akan dikasih link Zoom-nya saat apa namanya nanti pas di chat sama admin. Kemudian untuk tempat KKN ini, untuk tepatnya di mana itu nanti akan diinformasikan setelah penerimaan. Kenapa? Karena menyesuaikan dengan jumlah mahasiswanya, guys.
gitu. Jadi misalkan mau bilang sekarang di Lombok Timur kecamatan ini, nah kita belum pastiin takutnya karena nanti dilihat dari kebutuhan program studinya kayak gitu. Gitu sih paling. Oke, ini ada pertanyaan dari Edliza. Mungkin mungkin ada yang telat, jadi benar ya. Untuk yang baru hadir, jadi benar. Untuk kegiatannya itu satu kelompok dicampur dengan universitas lain. Jadi bukan bukan hanya satu kelompok Universitas Telkom, satu kelompok Universitas Jember, satu kelompok Universitas mana enggak. Nah, kemudian untuk keamanan, insya Allah di sana kayak tadi yang Agas tanyakan gitu ya. Kami mendampingi itu secara jauh, tapi ada yang mendampingi kalian secara onsite di sana. Itu siapa dari pihak Bapeda Lombok gitu atau Lombok Center di sana tuh ada kita punya Lombok Research Center karena kami bekerja sama di sana. Nanti mereka yang akan berkoordinasi. Biasanya mereka yang akan keliling-keliling untuk ngecek-ngecek mahasiswa dan juga karena di sana biasanya kalian tuh akan tinggal tidak jauh dari kantor desa. Insya Allah nanti di sana itu aman gitu ya. Dan juga biasanya kita tiap minggu tuh kita ada koordinasi secara online. Jadi kalau misalkan kalian ada apa-apa itu bisa langsung konfirmasi aja kayak gitu. Gitu paling ada lagi yang mau ditanyain? Ibu izin bertanya, Ya, boleh. berarti 10 orang ini dari hanya kampus Telkom saja, terus dari berbagai program studi ya? Gimana? Api, boleh ulang? Ini yang buat apa tuh yang bakalan kepilih di tahap akhir atau yang berangkat ibaratnya 10 orang aja ya? Iya, 10 orang aja yang dari Universitas Telkom. Oke, udah itu aja Ibu. Kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Hmm? Oke. Apabila saat semester ada mata kuliah yang tidak bisa dikonversi, nah berarti yang nggak bisa jadi kalau misalkan ada mata kuliah yang nggak bisa dikonversi, berarti ya bukan mata kuliah itu yang dikonversi Aura. Aura koordinasi ke dosen wali sama kaprodi mata kuliah apa yang bisa dikonversi. Mata kuliah itu nggak bisa dikonversi, berarti kan ada mata kuliah lain yang bisa dikonversi. Jadi mata kuliah yang dikonversi itu bukan teman-teman yang milih mau dikonversi ke mata kuliah apa, tapi dosen wali dan kaprodi yang menentukan teman-teman mau dikonversi ke mata kuliah apa gitu. Dan itu cuma maksimal 5 SKS aja. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, mungkin bisa dikembalikan ke Teh Rani. Baik, terima kasih Kak Isa atas kesempatan. Terima kasih Kak Isa atas pemaparannya. Mungkin dari teman-teman udah cukup jelas ya, ini nggak ada pertanyaan lagi. Baik, izin saya cukupkan untuk kegiatan kita sosialisasi pada hari ini. Semoga informasi yang telah disampaikan oleh Kak Isa dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai program hari ini. Oke. Punten Kak Isa ternyata masih ada yang bertanya sepertinya. Oke. Dari Septiana Yustika. Masa unggah di Instagram 1 jam sebelum pelaksanaan dari awal. Bahkan saya sebagai dosen PIC. Oke, baik Ibu Septiana, terima kasih untuk masukannya. Nanti mungkin akan jadi bahan evaluasi juga dari kami karena mohon maaf sebetulnya kegiatan ini karena tadi diinformasikan KKN kolaboratif gitu ya Bu. Ini kita koordinasinya juga dengan berbagai universitas di Jawa Timur begitu. Jadi memang kami menunggu juga dari Lombok Research Center-nya, dari Bapeda Lomboknya juga gitu terkait dengan penentuan waktunya Ibu gitu. Kalau kita mau buka sebenarnya
dari kemarin, dari jauh hari kita sudah ingin membuka gitu ya, sudah siap gitu. Cuman kembali lagi kebutuhan dari Lombok Research Center-nya dan juga jadwal di sananya itu seperti apa kayak gitu. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau misalkan memang ini mendadak gitu ya Bu, nanti akan kita jadikan bahan evaluasi untuk kegiatan KKN kolaboratif selanjutnya. Kalau misalkan skemanya memang agak berbeda dengan skema KKN tematik yang 1 semester gitu Bu, karena yang tadi sudah diinformasikan juga bahwa KKN tematik yang saat ini KKN tematik kolaboratif yang hanya dilaksanakan selama 1 bulan. Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih Kaisa atas jawabannya dan terima kasih juga Ibu. Ini menjadi masukan buat kita memperbaiki ya ke depannya. Baik, mungkin sepertinya sudah selesai. Izin saya cukupkan kegiatan kita pada hari ini. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai program KKN tematik Mandalika 2024. Terima kasih kepada Kak Isa selaku narasumber dan seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan hari ini dari awal hingga akhir. Saya Rania Priani Wirdawan selaku MC ya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu kegiatan kita pada hari ini. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf.